Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali, Karangwangkal, Purwokerto, Banyumas, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini sudah tanggal berapa ini? 20 berapa Maret? 24 ya. 24 Maret. Kalau kita puasanya dari 11 Maret berarti sudah berapa? 12? 14 ya, 13, 14 hari, berarti mendekati 17. Ada peristiwa penting di tanggal 17 Ramadan, yaitu sering kita sebut dengan peristiwa nuzulul Quran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apa arti nuzulul Quran? Nuzul itu sebenarnya maknanya turun, perpindahan suatu dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Kalau perpindahan dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi namanya naik. Tapi kalau perpindahan dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah namanya nuzul. Bagaimana peristiwa nuzulul Quran itu? Ada sekurang-kurangnya dua pendapat para ulama ya. Ada yang mengatakan nuzulul Quran itu melalui 3 tahap, ada yang mengatakan melalui 2 tahap. Mereka yang berpendapat bahwa nuzulul Quran itu melalui 3 tahap, tahapan pertama adalah dari Allah, karena Allah yang menciptakan Quran, yang menurunkan Quran. Kemana tahap pertama? Allah menurunkan Quran ke suatu tempat catatan amal kejadian semua peristiwa yang terjaga, yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, yaitu yang disebut lauh mahfuz. Mahfuz asal katanya daripada hafal, menjaga. Mahfuz terjaga. Siapa yang menjaga? Allah berfirman, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, ya, inna sesungguhnya sudah kami, tapi nahnu ya, dipertegas.
nazzalna dzikra, kami turunkan adzikra yaitu Al-Qur'an, ya. Wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Lauh mahfud di situ dijaga oleh Allah, ya, dan para malaikatnya. Dijaga dari apa? Dijaga dari segala ancaman perubahan, ya. Jadi syaitan itu tidak bisa menakati Quran, sudah dijaga oleh Allah. Syaitan manusia, apalagi syaitan manusia, syaitan jin itu tidak akan bisa mengubahnya. Karena apa? Quran dalam keadaan terjaga. Apa ada kitab-kitab yang diubah? Banyak. Bahkan ada diinformasikan oleh Allah, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi yashtaru bihi thamanan qalila. Bahwa kitab-kitab terdahulu, ya, banyak mereka itu yang mengubah dengan tangannya, celakalah mereka yang menulis yaktubunal kitaba bi aydihim, menulis kitab dengan tangannya, kemudian fayaquluna hadza min indillah, mereka mengatakan ini dari Allah, padahal karangan sendiri. Fawailul lil ladzina yaktubun, celakalah mereka yang menulis itu. Hadirin rahimani rahimakumullah, Al-Quran dijaga oleh Allah sehingga siapapun tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Itulah hakikat Al-Quran. Di mana itu Al-Quran yang mulia itu? Di mana itu? Bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan dia itu adalah Quran yang mulia, yang didustakan oleh orang-orang kafir itu, ya. Di mana itu? Fi lauhim mahfuz. Dialah Quran yang ada di lauhim mahfuz. Pernah sesekali ada orang yang mencoba mengubahnya. Pernah terjadi di Indonesia, pernah terjadi di Solo tahun sekian gitu, ya. Nanti di Google mungkin masih ada itu, ya. Ada orang menulis kul huwallahu ahad Allahus somad, harusnya lam yalid walam yulad, tapi sengaja dibengkokkan oleh tangan manusia, ditulis huwa yalid wa yulad. Dialah berputra dan diputrakan. Karena ada sebagian keyakinan yang mengatakan Allah itu punya anak, gitu, ya. Maka dia mencoba untuk melakukan perubahan di Quran, tetapi tidak berani menulis, diumumkan dalam kitab, ya, tapi ditulis dibungkus permen. Dibungkus permen ada tulisan huwa yalid wa yulad. Ini tetapi pasti konangan. Jangankan satu kalimat, satu kalim, ya. Bahkan satu huruf saja Al-Quran itu dirubah pasti akan konangan. Karena apa? Allah jaga. Bagaimana cara Allah menjaganya? Kalau di bumi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para hafiz Al-Qur'an, ya kan? Maka pasti Quran. Karena tidak ada kitab seperti Al-Qur'an di mana
itu banyak orang yang hafal sampai koma dan titiknya, huruf-hurufnya, ya. Itu kemurnian Al-Quran akan terjaga. Kemudian tahap yang kedua adalah dari Lauh Mahfuz menuju Sama'ud Dunya yang disebut Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah Sama'ud Dunya, langit dunia. Loh, itu langit itu ada berapa sih? Di suratul Tabarok ya. Gimana? Ada alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah zat yang telah menciptakan 7 lapis langit yang bersop-sop. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa langit pertama dibanding langit kedua adalah seperti sebuah cincin dalam lautan padang pasir. Kecil atau besar gitu. Cincin ditaruh di lautan padang pasir. Kecil atau besar? Sangat kecil. Begitu juga nanti langit yang kedua dibanding langit yang ketiga, kata Nabi, seperti cincin di lautan padang pasir. Begitu seterusnya langit ke-6 dibanding langit ke-7, seperti cincin dalam lautan padang pasir. Kalau begitu bumi betapa kecilnya ya. Kalau itu manusia dibanding bumi. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, maka begitu gambaran langit. Lalu di mana langit dunia? Ya gambarannya seperti itu, langit dunia. Nanti di langit dunia, ya, yaitu dari langit pertama sampai langit ke-7 ada yang namanya Sama'ud Dunya yang disebut Baitul Izzah, ada Baitul Makmur yang dikelilingi para malaikat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana cara Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah? Dikatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah adalah dengan jumlah wahidah, yaitu sekaligus total lengkap min suratil Fatihah ila suratin Nas ya. Jadi Al-Quran diturunkan secara lengkap dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya. Kapan turunnya? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di satu malam. Ya. Anzalna itu menunjukkan fi'il madhi, lengkap sudah totalitas Al-Quran diturunkan. Ya. Kapan? Fi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, malam Qadar di satu malam. Satu malam itu total jenderal ya, diturunkan oleh Allah. Ini dengan jumlah wahidah, lengkap susunannya mulai dari suratul Fatihah sampai suratun Nas. Lalu tahap 3 adalah diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pendapat para ulama yang pertama 3 tahap, dari Allah
Isa ke Nabi Muhammad. Tapi ada yang karena dari Allah ke Lauh Mahfuz tidak dijelaskan baik dalam hadis dan Al-Quran, maka hanya digunakan sebagai pengetahuan. Tetapi yang banyak diriwayatkan dalam Al-Quran dan hadis itu mulai dari Lauh Mahfuz ke sama udurnya ya, yang turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan tanggal berapa? Ini Allah rahasiakan. Karena apa? Dulu ya terjadi perdebatan di kalangan beberapa sahabat. Dengan perdebatan itu ya engkel-engkelan ya, kalau bahasa kita engkel-engkelan. Rasulullah datang, kamu sedang bertengkar tentang apa itu? Ya. Ini Rasul bertentang apa namanya turunnya Al-Quran. Ya, maka Rasulullah kasih tahu bahwa disebabkan karena kamu engkel-engkelan ini, kalau bahasa kita berdebat ya, maka Allah rahasiakan. Carilah di bulan Ramadan ya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Banyak riwayat ya, apa suruh mencari ada yang di tanggal-tanggal ganjil kan gitu ya. Begitu seterusnya. Cuman tanggal ganjilnya kita kapan nih ya? Kita kan berbeda-beda. Yang puasanya tanggal 11 itu ganjilnya kapan gitu ya puasanya. Nah itu ya, maka 10 hari bulan Ramadan itu ya kita carilah gitu ya. Itikaf di situ ya, tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi disitulah turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, seringkali orang confuse. Quran diturunkan di bulan Ramadan, padahal kan dia diturunkan kepada setiap peristiwa di mana Allah itu menurunkan Al-Quran sesuatu keperluan. Tidak salah, itu betul. Itulah tahap yang ketiga dari Sama'ud Dunya atau Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, itu secara munajaman ya, munajaman. Kalau tadi jumlah wahidah dari dari Lauh Mahfuz ke Sama'ud Dunya, tapi dari Sama'ud Dunya kepada Nabi diturunkan secara munajaman, secara berangsur-angsur ya, berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Karena apa? Karena Al-Quran itu relevan dengan kehidupan. Maka untuk memecahkan segala problematika kehidupan dengan Al-Quran, maka diturunkan oleh Allah. Ayat yang pertama turun yaitu suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Nah, inilah yang turun pada tanggal 17 Ramadan. Jadi baru suratul Alaq, surat-surat yang lain belum, dan diturunkan tidak harus di bulan Ramadan. Jadi yang di bulan Ramadan itu pertama kali ya, ada yang turun di ini yang disebut asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran.
ada ya satu hari. Jadi peristiwa apa yang terjadi di situ, bagaimana cara problematika Allah turunkan Quran, gitu ya. Jadi tidak semuanya turun di bulan Ramadan, ya. Tapi turun mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan. Nah, satu hari Rasulullah dakwah mengajak semua orang untuk kepada Islam. Orang-orang kafir ingin negosiasi. Udahlah man, kita aja joint venture. Apa itu? Ya satu hari aku mengikuti kamu nyembah Tuhanmu, tapi satu hari kamu ikut aku nyembah Tuhanku. Maka turunlah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kan gitu. Jadi peristiwa yang terjadi pada saat itu solusinya adalah Al-Quran. Dari situlah Rasulullah bersikap tegas. Tidak, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Nah itu Al-Quran diturunkan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dulu saya juga pernah berpikir, iya ya Quran diturunkan kan sesuai dengan peristiwa. Oh ini bagaimana cara nyusun suratnya? Kok nggak pertama itu surat Al-Alaq Al-Fatihah gitu. Oh nggak surat Al-Alaq dulu gitu berdasarkan turunnya gitu ya. Ternyata susunan Al-Quran mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang turun ke Lauh Mahfud, dari Lauh Mahfud ke Samaud dunia. Jadi susunannya mengikuti petunjuk Allah yang diberikan kepada Rasul. Nanti ada riwayat Ibnu Abbas dan seterusnya yang menjelaskan bagaimana Al-Quran itu susunannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, selama perjalanan hidup Nabi, ya Nabi itu umurnya berapa? 63 tahun, diutus jadi Nabi umur berapa? 40 tahun. 63 dikurangi 40 berapa? 23 tahun. Selama 23 tahun Al-Quran diturunkan secara munajaman, ya, berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan peristiwa. Ada yang mengatakan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu enak diingat ya. Ya, tapi yang enak ya itu diturunkan selama dia jadi nabi. Kapan jadi nabi? Ya umurnya sampai meninggal itu masih jadi nabi. 63 kurangi 40 13 tahun gitu ya. Enaknya mengatakan Quran diturunkan secara munajaman selama 23 tahun, mulai dari Al-Alaq sampai surat yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Jadi surat ini turun di juz 6 ya. Surat apa itu ya? Asrof. Ingat surat apa? Yang apa? Al-Maidah ya, suratul Maidah. Jadi di ayat yang pertama ya, bagian kiri atas, dimulai dari apa? Hurrimat alaikumul maitata wat damu wa lahmul khinziri dan seterusnya.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi peristiwa turunnya Al-Quran dari suratul Alaq sampai suratul Maidah itu disesuaikan ya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk mengatasi segala problematika masalah-masalah kontekstual. Itulah sebabnya maka Al-Quran itu sangat kontekstual ya, maksudnya sangat bermanfaat dalam menghadapi masalah hidup. Maka ada orang menulis buku Islam dan relevansinya dalam kehidupan. Karena apa? Karena Islam itu mengatasi segala problem hidup kan gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sedemikian rupa itu memiliki kelebihan, keistimewaan yang tidak pernah dijumpai dalam karya-karya yang lain. Inilah disebut sebagai Al-Quran kitab suci ya, yang disebut bal huwa Qur'anum majid, Quran yang mulia. Mengapa disebut suci? Mengapa disebut mulia? Suci karena tidak ada campur tangan makhluk, campur tangan setan, jin, nggak ada dan nggak pernah akan bisa. Karena apa? Dijaga oleh Allah. Ya. Tapi kalau karya-karya yang lain nanti akan ada perubahan-perubahan ya. Banyak sekali ya kalau kita tilik di karya-karya sastra, karya-karya kitab itu selalu ada edisi revisi dan seterusnya gitu kan. Al-Quran nggak ada edisi revisi, Allah turunkan dengan sempurna. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran mulia, suci karena apa? Karena diturunkan sesuai dengan fitrah manusia. Jadi tidak ada hukum dalam Al-Quran, petunjuk dalam Al-Quran yang tidak sesuai fitrahnya. Misalnya apa? Fitrah manusia. Zuyyina linnasi, dihiasi manusia. Hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal has. Fitrah manusia cinta kepada nisa ya, perempuan, pada istri, pada anak, pada harta, kendaraan, emas, perak, gitu ya. Kalau misalnya hidup ini kok dilarang mencintai wanita, ya kira-kira gimana itu? Berarti bertentangan dengan fitrah. Dalam agama saya nggak boleh kawin. Ya misalnya ada kitab yang melarang manusia kawin, padahal fitrahnya laki-laki mencintai wanita dan wanita mencintai laki-laki, tapi tidak memberikan solusi. Akhirnya kumpul kebo gitu kan. Kalau Islam turun, Al-Quran turun, memfasilitasi fitrahnya. Kamu senang? Senang. Kamu senang? Senang. Oke, jalannya ini nikah. An-nikahu min sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa min. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Yang benci terhadap sunnahku bukan Quranku. Ya, makanya jangan bujang terus Mas Fahrul ya.
gitu. Itu sunnah, itu sesuai fitrahnya ya. Pura-pura tidak suka ya tetap suka ya. Kecuali kalau tidak normal. Berubah-ubah. Ya. Jadi selalu memberi solusi. Orang senang dunia ya fitrah, ya senang emas, senang anak, ya senang kebun, senang kendaraan. Itu memang fitrahnya diciptakan manusia begitu. Maka Al-Quran memfasilitasi. Ingin kijang, ya kerja, kan gitu ya. Cari dengan cara yang halal. Maka bekerja mencari rezeki itu juga ibadah. Ya, mencari rezeki dengan cara yang halal. Nah, begitu rupa Al-Quran diturunkan memfasilitasi supaya dapat mencapai fitrahnya. Itulah kesucian dan kemuliaan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran tidak pernah terjadi inkonsistensi. Ya. Inkonsistensi itu artinya adalah tidak konsisten. Di sini mencela, di sini menceleng. Ada nggak ya kitab yang mengatakan oh ini Tuhan yang Maha Esa, yang tunggal ya. Di satu sisi mengakui Tuhan yang Maha Esa, di sisi lagi mengakui Tuhan yang tiga, misalnya gitu ya. Nah itu namanya mencela bin mencela itu. Jadi Al-Quran itu konsisten dan tidak terjadi pertentangan atau kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Allah itu menegaskan afala tadabbarunal Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah kalian mentadaburi Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, pasti kalian akan mendapatkan ikhtilafan katsira, pertentangan yang banyak. Dalam bahasa matematik terjadi kontradiksi. Ya, ayat satu dengan ayat yang lain tidak terjadi kontradiksi, bahkan hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang satu menjelaskan yang lain. Wa bayyinatin minal huda. Yang satu menjelaskan yang lain. Gitu ya. Hadirin rahimani orang tua. Begitu hebatnya Al-Quran, kesempurnaan Al-Quran. Itulah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada para nabi dan dinikmati secara langsung oleh umatnya. Coba kalau mukjizat para nabi yang lain ya, tidak sedang merendahkan. Siapa yang bisa menikmati tidak terbakar di cemplungi api ya, umatnya ada nggak Nabi Ibrahim? Umatnya yang Nabi punya mukjizat ya, tidak terbakar di kobaran api, ada nggak? Dinikmati oleh umatnya enggak? Nabi Isa punya mukjizat bisa berjalan di atas air gitu ya, bisa menyembuhkan bahkan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Bisa enggak umatnya menghidupkan orang mati dengan izin Allah? Jadi hadirin rahimani wa rahmatullah, Al-Quran dinikmati oleh umatnya. Kita bisa menikmati lazatnya Al-Quran. Hadirin rahimani wa rahmatullah, oleh karena itu maka kita bersyukur sekali dengan nuzulul Quran. Kalau nuzulul Quran itu ya mulai dari Allah ke Lauh Mahfuz ya nuzulul Quran. Dari Lauh Mahfuz ke Sama'ud Dunya ya nuzulul Quran. Dari Sama'ud Dunya ke Nabi Muhammad ya nuzulul Quran. Makanya ada anzala, ada nazala atau nuzul.
Kalau anzala itu adalah jumlah atau wahidah, tapi kalau nazala adalah munasabah. Gitu. Hadirin rahimani rahimakumullah, demikian sedikit perbincangan kita tentang nuzulul Quran yang selama ini kita biasa rayakan ya di bulan Ramadan ini. Mari kita senantiasa lebih mencintai Al-Quran, karena di sanalah sesungguhnya pusat daripada segala pusat ilmu, sumber dari segala sumber ilmu dan pemecahan masalah. Kalau orang ingin memiliki kedalaman ilmu dan diselesaikan segala masalahnya, mari kita mencintai Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan memberikan rasa cinta kepada kita kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.